kita lihat hari ini sebenarnya apa yang menjadi fokus perhatian pasar, Susi, secara overall? Ya sebenarnya sih kalau data ekonomi hari ini cuma ada indeks keyakinan konsumen Ya. ya. Tapi kan indeks keyakinan konsumen itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh ya Maria ya Sasa terhadap pergerakan ataupun performa saham-saham di tanah air. Meskipun kalau kita lihat indeks keyakinan konsumen kita itu turun ya. Kalau kita lihat hari ini 117 menjadi 115. Ya mungkin kalau kita pakai logika ketika indeks keyakinan turun, indeks kepercayaan konsumen itu turun berarti daya beli ini turun lagi gitu. Padahal kan sekarang pemerintah fokusnya untuk meningkatkan daya beli. Kemudian ditambah lagi sekarang beberapa anggaran seperti dana bagi hasil itu kan ternyata dikurangin ya, yang terbaru Jakarta dikurangin 15 triliun. Tentu saja dengan penurunan anggaran ini pasti akan ada beberapa departemen yang istilahnya dihilangkan ketika orang sudah tidak punya pekerjaan ataupun mengurangi tingkat konsumsinya, kan itu juga akan berefek terhadap perputaran di beberapa sektor. Tapi kalau saya sih melihat ini hanya aksi taking profit sementara aja, karena pergerakan akhir-akhir ini ya ISG itu didorong oleh saham-saham konglomerasi. Kalau teman-teman perhatikan saham-saham konglomerasi yang mendukung pergerakan performa dalam awal bulan ini ya, itu ada Prajogo. Terus kemudian ada saham-sahamnya Happy Hapsoro, itu naiknya gila-gilaan. Bahkan dalam sepekan aja udah langsung bisa ratusan persen. Kemudian belum ditambah lagi ada dari grupnya Boy Thohir, Adaro hari ini yang sama-sama menguat ya, tapi memang belum mampu menopang ISG. Kemudian juga saham-saham Bakri dan Salim ini udah mulai nanjak juga. Jadi mungkin memang ya investor sekarang lebih fokus ke saham-saham konglomerat. Ketika saham-saham konglo ini sudah mulai koreksi, ya itu memang menopang bobot dari ISG sendiri. Oke, di tengah pergerakan IHSG yang ternyata masih ditopang pergerakan saham-saham konglo ini, secara teknikal sebetulnya pergerakannya seperti apa sih Susi? Apakah Anda melihat bahwa memang untuk level IHSG saat ini juga sudah cukup kuat untuk bisa menjadi pijakan untuk mungkin di akhir tahun finish di all time high barunya? Kalau menurut saya untuk menyentuh rekor-rekor baru itu masih ada kemungkinan ya. Karena pertama program-program pemerintah ini kan baru jalan. Apalagi yang kucuran dana likuiditas perbankan untuk Bank Himbara itu baru juga jalan. Dan memang belum kelihatan hasilnya. Harapannya ya nggak ada kredit macet gitu. Dengan catatan ya pemerintah memberikan bunga spesial. Kemudian belum lagi tadi yang terbaru bahwa ternyata pemerintah juga mengucurkan dana untuk kredit UMKM melalui Bank DKI. Apalagi Bank DKI kan juga mau IPO nih. Harusnya memang ini bisa menjadi euforia pasar kembali. Kalau menurut saya untuk pergerakan hari ini sebenarnya dia udah pijak di support ya Sasa ya. Levelnya tadi kalau kita lihat di level 8044 itu udah supportnya. Kalau menurut saya setiap ada kenaikan itu kan memang harus ada pijakan dulu ya. Kalau menurut saya kalaupun koreksi nggak akan turun dalam, paling mentok itu menurut saya level 7.900-an. Karena ISG sampai akhir tahun menurut saya harus lanjut bullish hingga tahun depan 2026. Kenapa? Karena mungkin proyeksinya kalau kita lihat krisis 10 tahunan ya Maria Sasa itu mungkin bisa terjadi di 2028 atau mungkin paling cepat 2027. Karena kalau teman-teman lihat harga emas itu udah naik lebih dari 70% dalam 2 tahun terakhir ini. Kalau kita lihat track record 10 tahun dari tahun 1978 deh. Itu biasanya kalau harga emas sudah naik di atas 50% bahkan 100%, biasanya kurang dari setahun atau 1 tahun 2 tahun kemudian krisis biasanya sudah akan terjadi. Dan sebenarnya itu tanda-tandanya udah kelihatan. Dari mana? Pertama pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat turun. Kemudian The Fed juga menurunkan suku bunganya istilahnya nggak jor-joran ya, hanya 1 kali. Bahkan nanti kemungkinan nggak akan pangkas karena kemarin data inflasinya naik. Oke, ini kayak alert crisis gitu ya. Coba diingat siklus 10 tahunan gitu ya. Kemarin 2018, kemudian 2018 sebenarnya lolos, 2019, 2020-nya ada Covid gitu kan. Jadi sebenarnya kita agak miss 2 tahun. Tetapi selalu ada siklus 10 tahunan gini ya. Mungkin ini gambaran yang tadi Susi katakan dinamikanya sudah mulai terasa. Cuman kalau kita fokus lagi balik ke domestik, terkait dengan apa yang terjadi gonjang-ganjing geopolitik ini kan cukup ngaruh juga. Misalnya seperti ke CADEV kita, terus kemudian juga ke nilai tukar kita begitu ya saat ini rupiah kita. Nah, seperti apa sih positioningnya? Apakah dikatakan masih cukup aman, masih cukup agile gitu di domestik kita, Susi? Masih oke lah, perekonomian kita itu 2 terbaik ya setelah China untuk negara-negara
G20 yaitu per semester 1 2025 Sasa ya. Nah kalau kita perhatikan di mana kemarin China itu tumbuhnya di atas 5%, Indonesia di atas 5%. Sementara negara tetangga kita seperti Singapura, Filipina, kemudian yang dekat-dekat Korea, Jepang itu pertumbuhannya nggak bisa mengejar seperti kita. Justru menurut saya ekonomi kita itu cukup baik, terutama untuk di negara-negara di G20. Nah kalau kita ngomong apakah performanya saat ini masih oke, fundamentalnya masih oke. Cuman memang pertumbuhan ekonomi kita kemarin yang 5,12% ya Maria itu bukan didorong sama daya beli. Makanya kenapa pemerintah sekarang fokus ke growth, fokus ke pertumbuhan yang memang didorong oleh daya beli. Karena kemarin pertumbuhan ekonomi kita itu didorong dari investasi. Nah harapannya dengan sudah banyak saluran kredit yang dilewatkan melalui bank-bank Himbara, Bank DKI, bank-bank daerah bisa mendorong UMKM, kemudian masyarakat konsumsinya, belanjanya bisa tinggi lagi biar didorong dari konsumsi rumah tangga. Nah, tapi di tengah fundamental ekonomi Indonesia yang tadi Anda katakan cukup solid gitu ya, tapi di satu sisi kan memang di tengah berbagai ketidakpastian global membuat rupiah justru mengalami tekanan. Bahkan beberapa bulan lalu sudah menyentuh 16.700. Tapi tentunya dari segi kebijakan moneter tidak tinggal diam, makanya juga tercermin dari cadangan devisa yang bahkan sudah susut selama 3 bulan terakhir. Pandangan Anda seperti apa, Susi? Iya, CADEV turun menurut saya wajar lah. Namanya kita mau stabilisasi rupiah ya memang pasti menggunakan cadangan devisa. Makanya kalau kita lihat kemarin cadangan devisa per September kan turun ya 148 triliun US dollar ya Sasa. Kemudian sebenarnya gini, kenapa rupiah kita tuh nggak sejalan sama ISG? Jadi kalau saya melihat mata uang ini kan memang kita bergantung terhadap US dollar ya. Nah sekarang di mana The Fed ini kemungkinan nanti tidak akan pangkas suku bunga ya di bulan ini. Jadi mungkin hal itu akhirnya mendorong dolar menguat di tengah pemerintahnya lagi tutup, lagi shutdown. Kemudian dari satu sisi investor juga melihat APBN kita tuh masih defisit. Per Agustus ya yang sudah rilis di bulan kemarin untuk periode Agustus itu kita masih defisit 321,6 triliun rupiah atau 1,35% dari PDB. Jadi pendapatan kita itu lebih kecil dibandingkan dengan bebannya. Makanya kenapa pemerintah sekarang fokus untuk mengejar penerimaan ya dari meningkatkan konsumsi dulu. Kalau konsumsi masyarakat banyak kan orang pasti juga akan enjoy bayar pajak gitu. Ketika ekspansi bisnis jalan, orang bisa kerja, bayar PPh lagi, menurut saya memang fokusnya lagi di situ. Penerimaan negaranya harus dibenerin dulu nih gitu. Kalau kita lihat di Oktober ini gitu ya, dinamikanya akan sejauh mana dan seperti apa? Karena kan kita masih belum dapat kisi-kisi nih Amerika Serikat kapan sih stop untuk shutdown-nya gitu ya, berapa lama dan hasil side effect-nya akan seperti apa. Dulu zaman Trump juga pernah melakukan seperti ini gitu ya, terjadi seperti ini juga pernah ada government shutdown. Tapi kita nggak tahu nih yang tahun ini akan seperti apa tensinya ke dalam negeri, akan dinamikanya akan sejauh ini seperti apa? Karena kita tahu Oktober kan biasanya suka ada bear killer, bear killer di IHSG gitu ya. Tapi apakah ini akan gonna be happen karena dalam 10 tahun cuman 2 kali aja kayaknya, 2 kali pas kali doang katanya terapresiasi, selebihnya terkoreksi. Ya kalau kita ngelihat dari performa September ya, jadi kan pas September itu biasanya ISG itu cenderung merah. Tapi kalau kita lihat kemarin ISG kita di September naik 2,92%. Itu mirip kayak tahun 2021 sama 2017. Nah kalau kita berkaca Oktobernya bagaimana? Kalau saya melihat 2021, 2017 ketika September hijau, Oktobernya juga hijau. Jadi saya sih masih optimis ya Oktober gini kita masih hijau karena sampai sekarang meskipun hari ini koreksi secara dari tanggal 1 hingga hari ini masih hijau loh, kita 1,3%. Kenapa saya masih optimis di Oktober menghijau? Pertama mungkin menurut saya Bank Indonesia akan kembali memangkas suku bunga, kemudian kucuran-kucuran dana itu kan sudah mulai berjalan di bulan ini gitu ya. Bahkan ketika tarif resiprokal 19% kemarin sudah ditetapkan di Agustus, ekspor kita masih bisa naik loh. Jadi menurut saya ketika likuiditas itu sudah mulai jalan di bulan ini, harusnya nanti akan banyak sektor yang memang kinerjanya akan jauh lebih baik, terutama hasilnya nanti di kuartal 4. Jadi saya masih optimis, Oktober masih hijau, kemungkinan nanti akan ada koreksi atau koreksi sehat saja di November, tapi akhir tahun kita ada window dressing, menurut saya pasar harus bullish lagi. Jadi menurut saya teman-teman manfaatin aja bullishnya pasar, yang penting beli sahamnya sama yang benar. Kalau saham-saham konglomerasi pilih yang memang belum naik gitu ya. Nah mungkin menjadi catatan ya, kenapa saham-saham konglomerasi saat ini naik? Tahun ini cycle-nya menurut saya adalah selain emas adalah saham-saham konglomerasi. Jadi kalau Maria Sasa ketahui setiap tahun itu pasti ada namanya siklus ya. Tahun kemarin mungkin kita berkaca
Misalkan seperti komoditi batu bara sebelumnya. Renewable energy. Kemudian, nah kalau menurut saya tahun ini adalah tahunnya emas dan juga masih melanjutkan konglomerat. Nah konglomerat yang sudah naik itu, yang sudah kelihatan Prajogo Pangestu, Happy Hapsoro, kemudian ada Hashim, dan ada beberapa grup lainnya. Nah menurut saya ada salah satu grup yang memang saat ini sedang naik, tapi ya ini disclaimer on ya, tapi ini menurut saya biasanya ini adalah menutup akhir siklus. Jadi kalau kita berkaca 10 tahun, 20 tahun ke belakang gitu ya Maria, grup Bakri ketika dia sudah naik dan ketika sudah masanya sudah habis, itu biasanya dia menjadi penutup, tanda-tanda market akan kembali crash. Itu terjadi saat bumi harganya di 8.000. Jadi menurut saya mungkin teman-teman bisa warning ketika grup terakhir ini sudah harganya sudah price in, mungkin itu bisa menjadi tanda-tanda market waktunya koreksi tajam dan juga mendekati krisis di 10 tahunan. Oke, tapi disclaimer on ya pemirsa, segala keputusan berada di tangan Anda. Nah, kemudian ini tersisa beberapa hari lagi menuju akhir perdagangan. Kira-kira sentimen apa nih yang perlu diperhatikan? Kemudian sektor-sektor apa saja yang cukup menarik untuk mungkin mulai dikoleksi oleh pelaku pasar? Karena biasanya masuki 3 bulan terakhir di tahun akhir tahun gitu ya, sudah mulai muncul window dressing. Apakah saat ini memang saham-saham perbankan sudah sepertinya jangan dulu untuk dilirik atau sebetulnya ada beberapa rotasi sektor yang cukup prospektif? Sebenarnya minggu ini sepi banget sentimennya ya Sasa. Kalau kita lihat sektor yang menarik pasti saat ini justru emas. Emas lagi gila-gilaan gitu ya. Kemudian saham-sahamnya memang sedang disuntik-suntik Danantara, contohnya disclaimer on Garuda Indonesia gitu ya. Jadi memang menurut saya manfaatin sektor-sektor yang lagi naik komoditinya, kemudian yang lagi banyak aksi korporasinya. Kalau kita ngomongin banking, menurut saya investor saat ini pengen melihat hasil dari kucuran dana dulu. Karena pertumbuhan kredit kita masih rendah di 7,5%. Jadi investor belum ada trust nih terhadap saham-saham perbankan. Oke, sekali lagi disclaimer on, kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham sesuai dengan portofolio Anda, sesuai dengan profil resiko Anda. Tidak ada tendensi untuk mengajak atau membeli, mengkoleksi saham-saham yang kita diskusikan di sini ya. Jadi kami kembalikan lagi kepada Anda.